Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengakses channel Sentra Grafika Kubu Media dan kita bertemu lagi dalam video update kali ini. Semoga Anda dan keluarga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Kembali di video update kali ini yang tentunya berbeda dari video-video kami sebelumnya. Video kali ini akan menampilkan sebuah video tutorial untuk desain perhiasan atau dikenal secara teknis dengan nama jewelry design. Dan Rhino yang digunakan tentunya adalah Rhino versi terbaru yaitu Rhino 8. Anda akan mempelajari untuk membuat cincin dengan beberapa detail yang cukup memberikan tantangan yang akan Anda selesaikan secara cepat dalam hitungan menit dengan langkah-langkah yang tentunya efektif dan efisien dan juga akurat. Bagi yang belum mengetahui tentang kami adalah Sentra Grafika Kompumedia yang merupakan pionir, sekali lagi, pionir penyedia solusi grafis untuk engineering dan multimedia di Indonesia. Apa yang membedakan kami dengan kompetitor maupun perusahaan lainnya? Ini yang menarik. Kami memiliki passion dan background di bidang dan industri engineering dan juga multimedia yang memacu kami untuk terus melakukan R&D untuk penggunaan hardware dan software yang efektif, efisien, dan mudah untuk diterapkan. Dan tentunya dengan budget yang terjangkau. R&D ini memungkinkan kami untuk mengembangkan pengetahuan kami hingga kami dapat mendesain pesawat tanpa awak yang digunakan di Indonesia dan di dunia, kemudian membantu firma arsitektur dan para arsitek dalam memahami dan menggunakan Rhino beserta Grasshopper, lalu memberikan solusi bagi para engineer yang memudahkan mereka untuk membuat parts yang kompleks, juga membantu para desainer kelautan dan survey controller untuk menyelesaikan tantangan reverse engineering dan part replacement. Kemudian menyediakan solusi bagi para footwear designer dan manufacturer hingga para desainer perhiasan untuk berkreasi dan juga mendapatkan digital twin mereka dengan proses kalkulasi yang akurat untuk menghasilkan produk mereka. Kasus yang akan kami tampilkan kali ini cukup menarik, yaitu sebuah test case yang kami dapatkan dari salah seorang peserta kelas online learning kami dengan kategori peserta desainer perhiasan, di mana terdapat sebuah cincin atau desain cincin yang ditampilkan dengan ukuran yang detail dalam skala 1:1. Dalam coretan desain awal seperti pada gambar yang Anda lihat, kita melihat bentuk cincin solid dengan detail ukuran diameter, ketebalan, tirus profil yang presisi hingga estimasi atau perkiraan berat kasar yang diperkirakan saat cincin tersebut menjadi produk final perhiasan. Tentu, kita akan belajar untuk membuat modelnya dalam video ini. Namun, tidak selesai sampai di situ. Kita juga akan melakukan proses validasi desain sesuai dengan data sifat fisis dari material yang digunakan, yaitu white gold atau emas putih. Ada beberapa teknik yang akan Anda lihat yang sangat efisien, namun jarang digunakan oleh pengguna Rhino di Indonesia untuk memanipulasi objek, yang tentunya akan menambah wawasan dan produktivitas Anda dalam menggunakan Rhino. Baik, tanpa buang waktu lagi, kita akan mulai dengan tutorial Rhino 8 untuk jewelry design. Ini adalah tampilan software Rhino yang saya gunakan. Nah, agak sedikit berbeda dengan software Rhino by default, karena saya sudah membuat layout sendiri. Jadi kalau misalkan by default, kita bisa lihat di sini, default Windows layout, ya. Kita bisa lihat. Nah, ini biasanya yang ditampilkan saat kita menggunakan Rhino 8 by default. Nah, saya akan ubah sesuai dengan yang sering saya gunakan, tools yang sering saya gunakan. Nah, di sini Anda bisa lihat sendiri bahwa desain yang tadi yang ada di slide sudah saya tampilkan di sini. Desain cincinnya udah ada di sini, kita bisa lihat langsung di Rhino, dan ini ada di front viewport. Ini kalau misalkan ada di perspektif viewportnya seperti ini, ya kan? Nah, saya akan fokus di front viewport aja. Nah, kita akan mulai dari membuat sebuah lingkaran aja dulu, oke? Nah, caranya adalah dengan membuat lingkaran, ya kan? Sini di pusat ini. Lalu kemudian diameternya berapa? 18. Ya udah, di sini saya masukkan 18. Nah, enter. Nah, lalu kemudian ada beberapa cara untuk membuat
lingkaran selanjutnya atau outer ring yang di sini, ya kan, outer circle. Nah, saya bisa gunakan offset ataupun saya juga bisa bisa gunakan langsung scale and copy, ya kan. Di sini saya pakai scale and copy, kira-kira sekian ya. Nggak boleh segitu. Yang saya lakukan hanya fokus sekarang di sini. Nah, lalu apa? Saya pilih outer circle-nya. Lalu kemudian di atas ini, ya kan, sebuah control point ini akan saya geser ke atas. Saya sesuaikan aja. Saya sesuaikan dulu kira-kira sampai seperberapa, kira-kira sekian. Oke, fine. Oke, kira-kira sampai situ. Ya. Nah, lalu kemudian kalau misalkan ternyata masih ada diperlukan apa sih namanya? Seperti ini, ya. Saya bisa scale down ataupun scale up. Nah, terserah. Ya, bergantung desain. Nah, saya akan tempatkan kira-kira di situ. Nah, lalu kemudian apa yang saya lakukan? Sesimpel saya membuat sebuah garis datar aja. Nah, ini lalu akan saya letakkan di tengah-tengah ya, dari mid ini, ya kan? Tengah-tengah di sini. Untuk apa? Untuk memberikan jarak di permukaan yang paling atas bagian cincin ini. Jadi saya naikkan berapa? 1,76. 1,76. Oke. Udah tuh, naik di atas. Sekarang kita tinggal pilih dua-duanya. Untuk lakukan apa? Saya akan buang mana yang tidak digunakan. Saya bisa buang ini, saya bisa buang ini, saya bisa buang ini. Lalu kemudian saya satukan. Nah, ini sudah menjadi satu um, curve tertutup, ya kan? Nah, sekarang yang saya lakukan apa? Oke, kita bisa lihat di sini ketebalannya adalah 5,02, ya kan? Nah, berarti saya harus memberikan ketebalan 5,02 ini. Saya pilih dua circle ini, lalu kemudian saya extrude, ya kan? Ke sini, ke arah ini. Jumlahnya berapa? Ketebalannya berapa? 5,02. Enter, ya. Nah, udah mulai kelihatan nih. Jadi nih, ya, udah mulai kelihatan. Jadi cincinnya tapi masih basic banget, masih basic banget. Detail yang lain yang akan kita kerjakan adalah sini. Ini bentuk tirus seperti ini, ya kan? Jadi kalau misalkan kita lihat bukan rata seperti yang ini ke bawah, tapi ada ke samping. Dia agak agak ke samping seperti ini. Jadi ini ada jaraknya. Jaraknya berapa? 0,59, ya kan? Nih, 0,59. Nah, di sini caranya umumnya orang akan buat dengan boolean, ya kan? Buat boolean, lalu kemudian dimiringkan, lalu kemudian boolean antara objek cincin ini dengan objek yang dibuat. Saya nggak akan menggunakan itu, gitu. Saya akan menggunakan cara yang jauh lebih efisien. Caranya seperti apa? Oke. Yang pertama, saya akan membuat sebuah surface saja. Sesimpel ini aja kok. Saya buat sebuah surface di sini, ya kan? Di paling di ujung bawah bagian cincin. Lalu kemudian saya geser ke atas, di bagian atas. Jadi seperti inilah, ya kan? Nggak terlalu susah. Oke, nah ini kalau misalkan saya letakkan di sini boleh, saya letakkan di sini juga boleh, nggak ada masalah. Karena apa? Ini akan jadi referensi saja, ya kan? Ini akan jadi referensi saja. Untuk apa? Sebuah perintah yang akan saya gunakan langsung dan straightforward atau to the point di sini. Saya gunakan apa? Di sini saya gunakan yang namanya catch edit. Nah, dia akan nanya, captive objeknya yang mana? Yang ini, ya kan? Lalu kemudian kontrol objeknya yang mana? Ini. Ya, hilang tuh karena itu dijadikan kontrol objek. Nah, lalu akan muncul objek baru ini, ya kan, dengan 4 buah kontrol point yang ada di pojok-pojoknya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan objek cincin itu tadi, ya kan? Nah, saya akan masukkan ke sana sekitar berapa tadi? 0,59. 0,059 ya. Kita lihat aja. 0,59 atau ya. Saya geser ke sana 0,59. Tada. Nah, lalu kemudian yang ini ke arah sebaliknya minus 0,59. Ya, selesai. Masih dibutuhkan nggak? Nggak usah. Delete aja. Segampang itu kok. Ya kan? Nah, lalu kemudian kita mau buat detail yang mana nih? Kita mau buat detail yang ini nih. Ada segitiga nih permukaan ini. Ya kan? Ada ini. Nah, caranya gimana? Beragam cara untuk kita bisa membuat seperti ini, gitu. Nah, cara yang paling mudah dimengerti oleh siapapun adalah apa? Ya udah, kita ikutin aja. Oke, nah sekarang kita lihat seperti ini ya. Saya akan pertama kali membuat permukaan datar segitiga seperti ini. Ya kan? Caranya dengan menggunakan 3 point corners untuk sebuah surface. Pertama saya taruh di mana? Saya taruh di sini dia.
mid, ya. Klik. Lalu kemudian saya gunakan viewport lain. Saya taruh di sini, lalu kemudian yang berikutnya saya taruh di sini, ya kan? Klik. Nah, dah. Nah, balik lagi ke viewport perspektif. Saya kunci dulu nih. Lalu kemudian saya tampilkan ghost, ya. Nah, ini dia yang akan kita jadikan acuan. Sekarang saya lakukan lagi apa? Saya buat sebuah permukaan data 4 seperti ini aja. Fine lah, sebelah mana aja juga bisa kok. Ya, kira-kira segitu. Nah, lalu kemudian segitiganya masih pakai nggak? Enggak, ya udah saya buat. Nah, ini seperti ini sekarang. Lalu kemudian next, pilih extrude aja. Sesenang-senangnya aja. Kira-kira butuhnya segitu, ya udah. Next, kita mirror, ya kan? Kita mirror dari sini, mid ke sini. Ini kita jadiin satu biar lebih enak. Tujuannya apa? Nanti kita bisa lihat. Nah, next apa lagi? Mirror lagi. Oke, mari kita mirror. Ya kan, nih happy mirroring kesannya. Mid, lalu kemudian ke sini, ya kan? Nah, dah seperti itu. Lalu kemudian saya buka nih cincinnya sekarang. Nah, saya buka, saya pilih cincinnya. Next apa? Saya tinggal boolean dengan ini dan ini. Jadi, cuma hitungan ketik, ya kan? Oke. Nah, ini secara fisik bentuknya sudah sesuai dengan desain cincinnya, ya kan? Sudah sesuai nih. Nah, lalu kemudian next kita kemana, ya kan? Nah, nextnya kita akan masuk ke detail apa? Validasi. Nah, kita masuk ke detail validasi, yaitu di sini, ya kan? Next, ya. Detail validasi di sini adalah setelah desain kita buat, model kita buat, ya kan? Kita lalu kemudian melihat di bahannya, maaf. Nah, kita udah pakai bahannya nih apa? Kita tentukan bahannya bahwa bahannya adalah white gold, ya kan? Atau emas putih. Nah, kita harus tahu nih propertiesnya. Nah, propertiesnya di sini kita bisa carilah di web. Nah, yang perlu kita ketahui adalah densitas atau kerapatannya adalah 15.900 kg per meter kubik. Nah, karena kita mengerjakan ini dalam satuan milimeter, maka otomatis kilogram per meter kubiknya ya itu harus kita konversi. Konversi kemana? Ke gram per milimeter kubik. Nah, buat yang nggak suka matematik bisa pakai kalkulator, gitu. Tapi ini semudah, ya kan, semudah dibagi sejuta dari kilogram ke gram, meter ke milimeter. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya 0,0159. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, kita balik lagi nih ke Rhino-nya, ya. Kita mau tahu ini sebagai dasar untuk perhitungan berat akhir itu seperti apa gitu. Nah, otomatis kita bisa lihat volumenya dulu, ya kan? Kita lihat volumenya dulu. Kita lihat dari mass property, lalu kemudian volume, dan kita lihat di sini. Kita pilih dulu, ya, enter. Ternyata 422.388 atau 422.39 lah, ya kan? Nah, kita buka nih sekarang. Kita buat sebuah catatan nih, ya kan? Nah, sini adalah ya saya pakai PowerPoint pen aja. 422.39, ya kan? Nah, atau bisa di Rhino-nya kok. Saya udah sediakan di sini adalah table, ya. Oke, kita pakai yang ini aja. 422.39. Oke, tinggal oke, klik. Nah, weight-nya berapa? Artinya beratnya berapa gram? Tinggal dikali aja. Ini kan 422.39 mm kubik. Ya kan? Tinggal dikali. Nah, sekarang kita tinggal klik 422.39 kali 0,0159. Enter. 6,716, ya kan? Oke, kita masukkan di sini. 671 berapa tadi? 6. Tuh. Oke. Jadi berat hasil desainnya, hasil produksi diperkirakan adalah 6,7 gram.
Jadi meleset nih, estimasi beratnya 4,5 gram, ternyata hasilnya adalah 6,7, ya kan? Oke, sekarang kita tutup dulu nih. Ya, tutup dulu. Nah, next apa? Nah, next adalah sesuatu yang kalau misalkan kita lihat di sini, balik lagi slide, ya kan? Rendering presentation. Semudah apa sih rendering di Rhino? Gampang, gampang banget. Anda nggak perlu plugin, nggak perlu apa. Nah, tekniknya seperti apa? Tekniknya seperti ini. Ini referensi saya matikan dulu, ya. Kita lihat seperti ini. Nah, lalu kemudian saya buka di sini. Nah, ini udah punya base belum? Belum. Ini nggak punya dasar. Nah, kita butuh dasar. Kalau misalkan kita mau presentasi sebuah objek atau dalam studio, ya kan? Dalam hal ini perhiasan, jewelry. Kita butuh sebuah base, ya kan? Dasarnya. Dasarnya tuh seperti ini. Cuma seperti ini aja kok. Sesimpel ini. Jadi kayak foto studio lah, ya kan? Kayak foto studio. Nah, saya kembali lagi ke sini, saya zoom in. Nah, material belum? Belum. Saya buka sebuah material dulu. Saya generate sebuah material sekarang. Karena nanti adalah white gold atau emas putih, saya otomatis masuk ke metal. Yang warnanya harus putih, terserah nanti. Mau polished, mau doff, silakan. Nah, di sini metal ini cuma as easy as drag and drop. Saya tinggal drag and drop ke sini. Selesai, selesai. Kita tinggal atur di sini. Kita bisa di sini color kita udah putih, ya kan? Udah kita gunakan putih. Tapi yang saya atur di sini adalah polish. Kita mau berapa persen? Anggaplah udah well polish deh, 92% gitu. Oke. Nah, untuk melihat nggak usah susah-susah. Di sini ada ray trace rendering langsung ada di viewport. Ya kan? Jadi nggak usah render dulu. Dan ini kita bisa rotate seperti biasa. Ya kan? Kalau misalkan Anda menggunakan VGA yang cukup, yang mumpuni, RTX lah, misalkan dari seri 3000 atau 4000, ini bisa Anda kerjakan dengan cepat, ya kan? Nah, dari sini lantas apa yang mesti kita lihat lagi? Yang mau kita lihat lagi, gitu. Sesimpel ini aja. Oke, kita mau lihat, kita tambahkan lagi misalkan efek-efeknya. Saya mau tambahkan apa? Glow deh misalkan, ya kan? Glow, agak sedikit glowing deh. Ya. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat kalau misalkan glownya saya aktifkan sama nonaktifkan, di situ ada glow di intensitas cahaya refleksi yang tinggi, yang paling tinggi, ya kan? Mendekati putih. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau render, oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita bisa klik di sini, render, ya kan? Dia akan melakukan proses rendering secara langsung dan secara cepat, ya kan? Saya tinggal tambahkan lagi. Oh, tadi saya pakai glow, saya tinggal tambahkan glow. Dari sini udah ada glow-nya nih. Kalau misalkan saya matikan bisa kelihatan, ya. Nah, dari sini presentasi apa? Kita save. Kita save, detail udah ada, berat udah ada estimasinya. 6,7 tadi ya. 6,7. Nah, sesimpel ini kalau misalkan kita mau melakukan desain perhiasan di Rhino 8. Jadi kita sudah sampai ke rendering nih sekarang, ya kan? Nah, rendering ini Anda bisa terserah Anda mau copy paste, misalkan sini saya copy regionnya, ya kan? Saya copy regionnya. Lalu kemudian saya gunakan aplikasi Word atau yang lain, lalu kemudian saya paste di situ, udah jadi. Jadi nggak terlalu sulit, ya kan? Oke, berapa menit tadi? Nggak terlalu lama. Alhamdulillah, baik. Di penghujung video ini, kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan saat kami menampilkan video update kali ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Anda dapat mengunjungi website kami di www.sentragrafika.com untuk informasi lebih lengkap tentang produk, layanan, dan kegiatan kami saat ini maupun mendatang. Mohon subscribe channel dan like video kami sekiranya Anda mendapatkan manfaat dari video yang kami tampilkan yang secara langsung akan terus memacu semangat kami untuk menghasilkan informasi berkualitas yang bermanfaat bagi Anda. Sekiranya Anda memiliki pandangan, pendapat, maupun komentar, Anda dapat mengisi di kolom komentar di bawah. Akhir kata, we'll see you in the next video. Kita akan jumpa lagi di video update mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.